Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir itu dikirim oleh Allah sebagai jawaban atas doa Nuh bahwa generasinya yang jahat harus dihancurkan. Namun karena Nuh adalah yang benar, maka ia terus menyebarkan peringatan itu. Keseluruhan manusia yang ada di dalam bahtera adalah 80 orang, termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh tidak beriman dan tidak patuh kepada perintah Nabi Nuh, sehingga ia tidak ikut menaiki perahu. Sama seperti Kan'an, putra sulung Nabi Nuh, termasuk para penyembah berhala dan karenanya ikut tenggelam. Yang termasuk pengikut Nabi Nuh alaihissalam dalam bahtera yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keturunan, dan seluruh umat manusia setelah air bah adalah keturunan dari ketiga anak lelaki Nuh, yaitu Yafits, Sam, dan Ham. Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal, sedangkan lantai kedua manusia, dan lantai ketiga jenis burung. Agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, maka Allah turunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut. Firman Allah dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Jud, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim." Nuh meninggalkan bahtera pada tanggal 10 Muharram, dan ia bersama keluarganya dan teman-temannya membangun sebuah kota di kaki gunung Jud yang dinamai Tamanin, atau 80 dari jumlah mereka. Setelah 150 hari kemudian, Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Firman Allah dalam surah Hud ayat 48 yang artinya, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Demikianlah terjadinya perpindahan tempat tinggal penduduk bumi yang kedua kalinya dari selatan Ar-Rafidin atau Mesopotamia ke berbagai daerah pegunungan di utara. Pertambahan penduduk pun terjadi untuk kedua kalinya di berbagai tempat. Dengan begitu, keturunan Nabi Nuh dari anak-anaknya yang telah ikut serta dalam kapal semakin bertambah. Seluruh pengikut Nabi Nuh yang turut bersama dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun. Hanya anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafit yang memiliki keturunan, hingga akhirnya seluruhnya ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga. Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Sam dan keturunannya merupakan cikal bakal bangsa Arab, Persia, Yahudi, Yunani, dan lain-lain. Keturunan Yafit dari bangsa Romawi, Turki, Rusia, Jerman, dan lain-lain.
Dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Ethiopia, Mesir, Libya, dan lain-lain. Sedangkan Kan'an keturunan Nabi Nuh yang tidak memiliki keturunan karena dia ikut tenggelam bersama ibunya saat air bah. Nabi Nuh wafat pada usia 1050 tahun atau 100 tahun setelah banjir besar terjadi. Makam Nabi Nuh diperkirakan berada di beberapa tempat. Kaum Nabi Nuh tinggal di sebelah selatan Irak yang sekarang terletak di kota Kufah. Jud adalah bukit yang berhadapan dengan semenanjung Ibnu Umar yang sekarang menjadi perbatasan Syria dan Turki di tepian sebelah timur Sungai Tigris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam berbulan-bulan lamanya selesai, dan seluruh hewan sudah berada di dalam bahtera bersama pengikut Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan air hujan hingga bahtera Nabi Nuh alaihissalam terapung, dan tenggelamlah kaum Bani Rafid yang mengejek, menghina, dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dilanjutkan oleh keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Atas ketidaktahuan Nabi Nuh alaihissalam tentang perbuatan istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelamatkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam bahwa istri dan anaknya Kan'an bukanlah dari golongan yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam segera bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau protes anaknya bernama Kan'an tidak termasuk yang diselamatkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmu wa ila taqdirni wa tarhamni aku minal khosirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Setelah pelayaran yang cukup lama, akhirnya air pun surut dan berakhir di Gunung Jud. Ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam berkembang biak ke berbagai belahan bumi yang Allah ciptakan. Putra pertama Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, ditenggelamkan bersama istri Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putra kedua bernama Yasin, putra ketiga bernama Syam, dan putra keempat bernama Ham. Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan berlanjut dari keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Dari keturunan manakah Nabi Muhammad SAW berasal? Berbuat baik tidaklah mudah, karena iblis selalu berada tidak jauh dari kita sebagai anak cucu Adam alaihissalam yang menjadi sasaran atas dendamnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya
dari godaan iblis apabila hambanya memiliki niat baik untuk bertobat kepadanya. Segeralah lakukan jika kita sudah mempunyai niat baik untuk bertobat. Wallahu a'lam bishawab.